Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Di pertemuan praktikum kali ini kita akan membahas DDL ya, sama implementasi database. Oke, sebelum tak mulai mungkin kita review-review sedikit aja ya. Eh, di sini ada yang tahu nggak apa itu DDL? Data definition language, Kak. Data Definition Language, singkatannya kan. Pengertiannya apa? Oh iya, nambahin juga kalau misalkan mau jawab pertanyaan ataupun tanya jangan lupa disebut emailnya karena kita juga catat keaktifan kalian. Izin menjawab, Kak. Ya, Dejan pertama NIM 3102. Jadi DDL itu adalah semacam bahasa pemrograman yang digunakan untuk memodifikasi data-data di database, Kak. oke, benar. Mungkin aku tambahin dikit ya. Jadi DDL ini udah benar jelasin sama Dejan, tapi kalau lebih rincinya lagi itu semacam kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat struktur database. Jadi dalam DDL ini kita bisa memasukkan semacam perintah-perintah atau query ke dalam Postgre. Nanti kita pakai Postgre. Oh ya, mungkin langsung tak share screen aja ya untuk materinya. Udah masuk belum screen-nya? Masuk, Mas. Oke, mungkin tadi udah dijelasin ya tentang DDL. Di materi praktikum kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan desain database yang sudah kalian buat sebelumnya, atau ini lebih tepatnya buat nanti project kalian gitu. Nah, di studi kasus satu kan ada peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Kalian kan kemarin sudah nentuin entity-nya, terus relationship-nya, terus sama macam-macam di sana, opsionalnya, terus sama atributnya juga. Mungkin langsung ke pembahasannya aja. Nah, ini contoh RD dari peminjaman lab Fasilkom. Nah, untuk mengimplementasikan database itu kalian tuh perlu menyederhanakan ERD yang kalian buat. Di sini ada beberapa cara atau asumsi yang digunakan untuk membuat logical design dan juga physical design-nya. Yang pertama itu tabel mahasiswa anggota UKM itu dihilangkan. Jadi pada saat peminjaman dan pengembalian barang, nama mahasiswa perwakilan UKM yang melakukan peminjaman dan pengembalian tidak dicatat. Lalu yang kedua, satu mahasiswa itu hanya bisa menjadi pengurus pada satu lab. Kemudian tidak ada periode kepengurusan di lab. Jadi kalian membuat struktur apa implementasi database ini implementasikan itu jangka panjang ya. Jadi tidak ada periode khususnya. Gitu. Terus yang keempat, satu peminjaman hanya bisa meminjam barang di satu lab. Namun aturan ini tidak bisa ditegakkan hanya menggunakan tabel. Jadi harus menggunakan perintah-perintah SQL juga. Jadi semacam kita bikin codingan database juga gitu. Terus untuk satu peminjaman, barangnya bisa dikembalikan dalam beberapa kali pengembalian. Yang terakhir, semua tabel menggunakan primary key berjenis serial, kecuali tabel persimpangan yang menggunakan Barrett relationship atau yang relationship-nya many to many. Oke, langsung ke tahapan implementasinya. Sebelumnya kalian sudah install Postgre belum? Ada yang udah install? Kalau misalkan belum install, mungkin bisa pakai Postgre atau pakai administrasi online. Nah, kalian bisa ketikkan pgadmin.org. Nanti kalian scroll aja ke bawah sampai di sini. Nah, kalian bisa pakai online demonya atau mau download, langsung aja download di sini. Oke, mungkin tak jelasin tentang pakai online dulu. Biar kalian bisa nyoba juga yang belum download. Oke, jadi di sini langsung start aja. Sambil nyoba ya, Ren, nanti, Ren. Soalnya ini implementasi dasarnya nanti masih ada banyak perintah lagi di SQL. Nah, nanti sampai muncul gini,
kalian masukkan aja username-nya sesuai sama yang di sebelah kiri sini ya. Jadi masukkan aja user@domain, terus passwordnya pakai super secret. Nah, huruf besar huruf kecilnya disesuaikan aja. Terus login. Nah, kalau sudah masuk, kita tekan server ini. Nah, nanti muncul ini kan, masukkan password. Nah, passwordnya masih sama yang ada di super secret. Kalau kalian pakai versi offline-nya atau download itu, nah itu bisa sesuaiin passwordnya sesuai dengan kalian masing-masing ya. Tidak harus super secret, ini khusus online aja. Terus oke. Nah, setelah masuk password kan muncul lagi nih. Lalu kita klik kanan database, kita create. Oh, bentar. Kita klik. Nah, kita klik Postgre-nya. Terus kita pilih skema. Nah, di skema ini kita klik kanan aja, terus tekan query tool. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, langsung aja kita coding script-script yang ada di modul. Nah, yang pertama kan kita untuk membuat database kita harus create-nya dulu pasti ya. Jadi di sini kita create database dulu. Create database. Nah, untuk nama database ini sesuaikan ya nanti. Karena di sini peminjaman laboratorium, kita pakai database laboratorium. Nah, kalau di Postgre atau di SQL ini kita ngerannya salahnya di blok dulu semua gini, lalu ditekan ini tombol ini atau tekan F5. Nah, kalau sudah muncul notifikasi, ini berarti tandanya berhasil, bisa berhasil buat database. Nah, untuk lihatnya kita tinggal refresh aja di bagian database ini. Kita refresh. Nah, nanti akan muncul database laboratorium di sini. Nah, karena kita mau bikin atribut di atau tabel di laboratorium, kita masuk ke skemanya database ini. Jadi kita pindah ke skema, lalu ke query tool-nya lagi. Oke, mungkin sampai pembuatan database ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan? Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Misal itu kan nanti create, nah misal mau dihapus lagi bisa kan ya Kak? Bisa. Oh, Ini tinggal delete aja. Tapi nanti tabelmu hilang semua nanti. oke, baik Kak. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Oke, kalau misal nggak ada, tak lanjut ya. Jadi setelah kalian bikin database, lalu kita, nah ini ya sudah tak jelasin tadi, sudah tak demokan juga. Nah, lalu kita coba jalankan script 1 ini. Nah, untuk membuat tabel, format pembuatan tabel itu kurang lebih kayak gini ya, Rek. Jadi, udah tak ulang aja dah. Misal, create tabel, buka kurung, lalu kalian enter aja. Nah, terus kita pertama kan bikin ID-nya dulu, jenis barang ID. Nah, untuk penamaan atribut ini bebas ya, jadi terserah kalian enaknya gimana, mau ID jenis barang, mau ID jenis, terserah. Nah, terus di sini ada smart serial primary key.
Nah, jangan lupa di koma kalau masih mau buat atribut lagi. Nah, di sini kan ada small serial primary key. Nah, jadi kegunaannya small serial ini dia tuh sifatnya auto increment. Jadi kalian nggak perlu masukin ID jenis barang waktu pada saat menginsertkan atribut-atribut dari eh, atribut yang lainnya gitu loh. Jadi dia otomatis akan terisi primary key-nya mulai dari 1 sampai jumlah data yang kalian punya gitu. Nah, ini nggak cuma small serial juga, nggak cuma small serial aja, jadi ada serial, ada big serial. Jadi small serial ini lebih kayak ke batasan, batasan kayak masukkan datanya seberapa banyak. Kalau small berarti dia digunakan untuk yang datanya sedikit gitu. Kalau mau yang banyak, misalkan sampai ratusan ribuan, kalian bisa pakai serial atau big serial gitu. Nah, untuk primary key ini menunjukkan kalau dia tuh primary ID-nya kayak UID-nya gitu loh. Apa? Natural sama artificial UID-nya. Terus setelah bikin jenis barang, lalu kalian buat atribut lainnya. Misal ada nama jenis, tipe datanya varchar. Nah, 50 ini constraint-nya ya, kayak batasan dari atribut nama jenis. Misalkan kalian masukkan nama jenis barang, jenis barangnya misalkan elektronik gitu. Nah, itu kan hitungnya dari per huruf ya. Jadi kalian sesuaikan aja, bisa 50 atau bisa diganti 100 juga bisa. Jadi kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nah, untuk varchar ini kan sudah dijelasin di pertemuan praktikum 2 minggu lalu kalau nggak salah. Ya, yang pengimplementasian ERD. Jadi varchar ini tipe data dari atribut yang kalian buat. Jadi ada varchar, ada integer, ada date, ada text. Jadi banyak lagi lah. Jadi kalian bisa explore sendiri. Nah, lalu di sini ada not null. Nah, not null ini artinya nama jenis ini nggak boleh kosong. Jadi harus wajib diisi gitu. Jadi kalian bisa menentukan dia wajib diisi atau enggak dari ini ya. Kalian tambah not null aja. Terus selanjutnya ada keterangan. Keterangan ini hampir sama kayak deskripsi. Oke, kita lanjut ya di script 2. Nah, pada script 2 ini untuk perintah SQL-nya kita bisa memasukkan apa saja data-data yang dibutuhkan pada atribut tersebut. Jadi misalkan di sini kita memasukkan value ke dalam jenis barang. Nah, formatnya itu insert into, nama tabelnya, buka kurung. Nah, ini nih atribut yang dibuat sebelumnya ya. Oh ya, aku belum buat. Jadi sebelum kalian masuk ke script into itu kalian jalankan dulu yang ini isi dari atributnya. Jangan lupa di blok kayak gini kalau mau ngeran. Terus bisa di refresh. Kalau misalkan mau lihat hasilnya. Terus masuk ke skema. Nah, terus kita pilih tabel kalau mau lihat tabelnya. Nah, udah ke create kan. Jadi kalau kalian mau lihat hasilnya tuh bisa kalian refresh laboratoriumnya, terus kalian masuk ke skema, habis itu ke tabel. Nanti di sini ada tabel jenis barangnya. Kalau mau lihat isi-isinya kita klik kolom. Nah, ini ada banyak. Oke, mungkin lanjut ke script 2. Jadi di sini tuh kayak yang tak jelasin tadi, ini adalah atributnya, nama jenis, sama keterangan. Terus di bawahnya kalau mau ngisi pakai format value, buka kurung. Nah, untuk urut-urutannya ini harus sesuaikan sama penulisan kayak parameter di sebelumnya ya. Misalkan di sini nama jenis, berarti kalian isi pertama itu nama jenisnya dulu. Misalkan jenisnya komputer, elektronik, atau jenisnya apa aja. Terus keterangannya, komputer desktop. Kan ada macam-macam, ada komputer desktop, ada PC, ada laptop gitu kan. Nah, mungkin kita langsung run saja. Jangan lupa di blok ya, mulai dari insert into sampai value. Oke, ini sudah berhasil. Nah, untuk menampilkan isi tabelnya, kita bisa pakai select bintang. Nah, bintang ini artinya semua atribut di dalam tabel itu kita bisa panggil from jenis barang. Kita jalankan.
Nah, nanti bakal muncul di sini. Jadi jenis barang ID 1, nama jenis komputer, keterangan komputer desktop. Nah, yang tak maksud auto increment tadi itu ini. Jadi dia tuh bisa mengisikan ID sesuai dengan urutannya tanpa kita harus menginsert di sini. Jadi dia tuh akan otomatis tercantum di sini ID-nya, ID barangnya berapa. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya nanti dia akan otomatis tercatat gitu. Nah, select ini nggak cuma dibuat menampilkan semuanya ya. Kita bisa menampilkan tiap atributnya. Misalkan kita mau menampilkan nama jenis. Formatnya itu kayak gini. Kita panggil aja nama jenis. Sesuaikan sama format yang kalian buat ya. Misalkan kalian bikin nama jenisnya tuh dempet gini atau pakai underscore. Jadi sesuaikan biar bisa di-run. Lalu kita blok. Nah, nanti akan muncul atribut nama jenis aja di sini. Kalau mau menampilkan keterangan juga bisa. Nah, di sini keterangannya komputer desktop. Jadi gitu ya, jadi ada select bintang, ada manggil atribut satu-satu, ada manggil semuanya. Nah, terus untuk script yang keempat, kita bisa mengupdate data yang ada di tabel kita. Caranya itu update nama tabelnya apa, jenis barang, set nama jenis sama dengan komputer. Jadi kan komputernya kan kita pakai K ya. Coba kita run dulu. Nah ini ya, nama jenisnya kan kita pakai K dari komputernya. Misalnya kita mau update set nama jenis sama dengan komputer pakai C. Jadi kita mau update komputer ini pakai C. Terus where di mana jenis barang ID-nya 1. Jadi untuk where ini kita bisa panggil ID-nya. Jadi di mana nih nama jenis apa atau data yang mau kita ubah di ID yang berapa gitu. Lalu kita run. Nah, udah berhasil. Lalu kita coba select lagi apakah berhasil. Nah, sudah terupdate ya di sini. Yang sebelumnya nama jenisnya komputer pakai K, diupdate jadi komputer pakai C. Oke, lalu kalau kita mau menghapus, kita pakai format ini, delete from dari tabel mana, jenis barang, where di mana ID-nya 1. Jadi formatnya gitu ya, delete dari tabel mana, terus letak ID-nya itu di mana. Gitu. Kita jalankan. Oke, kita select lagi. Nah, dia sudah terhapus ya tadi. Jadi itu penjelasan dari script 2 sampai script 5. Dari sini ada yang masih bingung atau ditanyakan? Dari script 2 sampai 5. Mas, bisa diulangi yang script 5, Mas. Tadi agak nge-lag jaringan saya. Oke. Jadi di script 5 ini kita bisa menghapus data yang ada di tabel jenis barang. Jadi formatnya itu delete dari tabel mana, where jenis barang ID. Jadi where ID-nya berapa gitu. Nah, untuk penulisannya itu harus sesuaiin ya sama yang ini. Jadi kalau misalkan nggak pas, dia bakal error gitu. Where ID-nya 1. Lalu kita, misalkan kita isi lagi ya. Bentar. Nah, misalkan kita isi lagi komputer. Lalu kita mau menghapus ID 2 ini. Nah, caranya kita tinggal ganti jenis barang ID-nya ini menjadi 2.
Terus kita select lagi. Nah, udah terhapus kan? Jadi gitu. Sesuaiin aja sama nama ID-nya, terus sama tabelnya. Jadi ID keberapa di tabel mana yang mau kita hapus. Gimana? Sudah terjawab? Sudah, Mas. Oke, mungkin yang lain mau tanya atau masih bingung? Udah jelas ya? Oke, mungkin udah jelas. Kita masuk ke modulnya lagi. Nah, coba di sini ada yang bisa bantu jelasin nggak fungsi dari script 2 sampai script 5 ini apa aja? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Izin menjawab, Mas. Ya, ini berapa? Silakan. NIM 3, Ini berapa? Suaranya agak putus-putus. NIM 3034. Oh ya, silakan. Apa? Intinya untuk mengupdate. Jadi jika ingin mengganti nama atributnya, terus ini ingin menghapus gitu. Untuk script 2 ini apa fungsinya? Untuk memasukkan value dari atributnya, Mas. Oke, oke, benar ya dari penjelasan teman kalian. Oke, mungkin di sini ada yang mau bantu nggak? Gunakan perintah SQL. Tambahkan jenis baru dengan nama laptop dan keterangannya komputer jinjing. Ada yang mau bantu nuliskan perintahnya? Bisa lewat kolom chat atau mau share screen? Tidak apa-apa. Mungkin yang perintah SQL ini, jadi satu orang yang bisa ataupun yang mau kirim perintah SQL untuk melakukan hal berikut itu yang mulai tambahkan jenis laptop, nama laptop sampai nama printer gitu. Coba sintaksnya gimana untuk ini nambahkan 3 nama barang laptop. Bisa dikirim di kolom chat. Maaf Kak, apa saja Kak? Komputer, laptop, sama printer. Laptop, Itu wahana laptop, sama wahana terbang, sama printer. Baik Kak. Oke, dicoba. Ada yang mau kirim jawaban? yang mau kirim yuk. Bebas ya. Kirimnya boleh satu persatu apa langsung digabung kalau udah tahu.
Gimana, ada yang mau jawab? Mungkin salah satu dulu udah gak apa-apa, jangan langsung 3. Siapa yang mau jawab? Misalkan memasukkan laptop aja, warna terbang, bisa kirim lewat kolom chat atau mau share screen langsung. Udah nggak ada. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, mungkin nggak ada ya yang mau nyoba. Oke, Iya, Mas, silakan. Oh, itu ada Mas Raffi Fernanda. oke, kita coba run bareng-bareng di sini. Oke, jadi ini formatnya untuk menambahkan nama jenis laptop sama keterangan komputer jinjing. Coba run. Oh, run. Aduh, oke. Oke, jadi mungkin ini juga kasih tahu juga ya gambaran Postgre online. Jadi dia kadang-kadang suka refresh sendiri gitu loh. Jadi harus login lagi. Nah, untuk format yang dikirim dari Raffi tadi sudah benar. Dia itu jadi formatnya insert into nama tabelnya. Oh, nama tabelnya kurang underscore ya. Tadi soalnya kita pakai underscore, jenis underscore barang, buka kurung, nama atributnya apa aja. Nama jenis, koma, keterangan. Lalu untuk value-nya itu bisa disesuaikan laptop, koma, komputer jinjing. Oke, udah benar jawabannya Rafif. Nah, untuk format kita mau nambahkan 3 value sekaligus, mungkin tak tulis di sini aja ya. Soalnya masih login lagi. Langsung aja kita tambahkan di sini. Tadi kan laptop, komputer jinjing. Nah, kita tinggal tambahkan koma aja. Koma. Nah, kalian nulisnya itu bebas. Bisa vertikal ke samping atau mau horizontal. Jadi mau gini bisa bebas. Lalu yang kedua ada wahana terbang. Wahana terbang, koma, apa peralatan yang bisa terbang. Peralatan yang terbang. Lalu jangan lupa koma. Terus kalau mau dibuat vertikal ya tinggal enter aja. Lalu ada printer. Printer keterangannya mesin pencetak. Oke, jadi formatnya kayak gini ya. Kalau misalkan kalian mau insertkan 3 data sekaligus, jadi insert into value-nya apa aja, tinggal kalian tambah koma terus sama kurung. Jadi kayak gini formatnya. Oke, mungkin di sini ada yang mau nyoba ubah sama hapus nggak? Ubah jenis wahana terbang menjadi mesin terbang. Siapa yang mau nyoba bisa kirimkan sintaksnya.
Kita tunggu sampai 8+2. Gimana, ada yang mau bantu jawab? Ubah nama jenis wahana terbang menjadi mesin terbang, sama hapus laptop menggunakan jenis barang ID di bagian where. Oke, ini dari Alian Zahid, update jenis barang. Kita tak jalankan dulu saja. Update jenis barang. Oke, formatnya itu bentar. Oke. Oke, kan kita coba script 2 tadi ya. Kita insert intronya. Terbang. Nah, oke, berhasil ya. Lalu kita mau mengupdate tadi ya, mengupdate ini sintaksnya. Oke, update jenis barang. Oh, kita sesuaikan aja ya ID-nya. Kita select dulu. Oke, di sini mau mengupdate jenis barang wahana terbang ya, jadi mesin terbang. Jadi kita sesuaikan aja di sini. Jenis barang ID 2, saran. Apa nih? Oh, oke. Kita coba lihat. Nah, oke, di sini sudah terupdate ya. Jadi wahana terbang sudah jadi mesin terbang. Oke, di sini ada Alian ya. Alian lagi menuliskan format untuk menghapus. Kita langsung coba aja. Delete from jenis barang. Nah, kita menghapus printer berarti ya di sini. Jenis barang ID. Jadi kita menghapus printer. Kita coba run. Oh,
from. Nah, oke. Jadi sudah kehapus tadi ya. Dia kan mau menghapus jenis barang ID yang ketiga. Jadi tadi ada printer, di sini sudah kehapus. Oke, sintaksnya udah benar semua tadi dari teman kalian yang sudah buat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut sama Mbak Siva. Oke, dari penjelasan Mas Arfi itu tadi bisa dipahami kan ya, Masnya bisa nyampe ke kalian kan ya? Sebelum aku lanjut ke sintaks berikutnya. Kalau misalkan belum, mungkin pertanyaannya di-keep nanti aja setelah aku bahas sintaks selanjutnya, karena takut waktunya nggak nutup. Tuh, jadi jangan lupa pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan dicatat biar nggak lupa ya. Oke, tadi udah sampai skrip berapa ya? Skrip 5, Mas. Iya, Mbak. Berarti sekarang skrip yang Nah, selanjutnya juga sama, kita buat tabel baru, di mana tabel barunya ini namanya adalah tabel barang. Gitu. Caranya juga sama, kita tentukan apa yang mau dijadikan primary key dari atributnya, ada nomor seri sama deskripsi atributnya. Nah, bedanya yang jenis barang itu kan tadi auto increment-nya pakai small serial ya. Nah, yang ini sekarang kita pakai yang serial, berarti mungkin si pembuat database ini emang membutuhkan kapasitas data yang ada di barang itu lebih besar daripada yang di jenis barang. Gitu. Makanya dia pakai primary key-nya, tipe datanya pakai yang serial. Gitu. Untuk penjelasan yang lain-lain juga sama, nomor serinya itu varchar, sebanyak 20 data nantinya. 20, apa ya namanya? 20, apa ya jenenge Mas Arvito? 20, karakter, Mbak, karakter. 20 karakter, ya. Oke, kayaknya sama ini, yang create tabel. Nah, yang bedanya ini ada di alter tabel add constraint. Nah, apa sih fungsinya alter tabel add constraint ini? Nah, biasanya kita kan kalau buat database itu mungkin kalau misalnya PDM-nya atau physical data modeling-nya itu belum selesai semua, itu kita masih ada apa ya, kayak ada yang kurang nih, ternyata belum ada sintaks ini. Nah, itu tuh bisa ditambahin ketika meskipun kita udah bikin tabelnya gitu, pakai sintaks alter tabel. Nah, di mana alter tabel ini maksudnya kita mau nambahin apa, di mana gitu. Kita mau nambahin sebuah apa ya, sebuah sintaks di tabel barang. Di mana kita nambahin itu yaitu untuk menambahkan nomor serinya itu mempunyai constraint unik tuh, yang dimana tadi aku udah jelasin unik itu kan sama dengan mirip dengan primary key untuk supaya data yang kita punya, data yang kita masukkan itu tidak sama dengan data yang lain gitu. Sintaksnya juga udah gini, alter tabel, tabelnya apa, kita mau masukin ke tabel barang. Habis itu apa yang mau ditambahin constraint-nya, yaitu unik nomor seri. Gitu. Terus kita panggil fungsi uniknya, terus kita panggil atribut yang mau kita jadiin unik, yaitu nomor seri. Gitu. Nah, ketika di run, ini bla 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 ini sudah akurat jadinya kayak gini gitu. Jadi sebelum di run pasti hasilnya sukses gitu. Coba kalian coba sendiri. Nah, yang ke selanjutnya yang ada di script 8 itu kita menambahkan kolom ataupun atribut ID jenis barang. Kenapa? Karena yang ada di sini kalian udah lihat sendiri kan ya di PDM yang dikirim sama Pak Arief di modul, ini barang sama jenis barang itu kan saling berkaitan, punya relationship. Berarti di database yang mau kita buat, sintaksnya juga harus ini dong, apa namanya, ada relasinya, biar kita bisa masukin jenis barangnya di tabel barang nanti, gitu. Nah, buat nambahin foreign key, itu kita perlu menambahkan kolomnya.
kan yang ada di tabel barang ini belum ada kolom buat nambahin foreign key, yaitu ID jenis barang kan, yang ada di atas ini. Nah, kita tambahin dulu pakai fungsi alter tabel ini. Alter tabel di mana? Di barang, di tabel barang. Terus add, apa yang mau ditambahin? Yaitu atribut baris ID jenis barang. Tipe datanya integer not null, gitu. Integer constraint-nya not null. Setelah kita buat tabelnya, buat kolomnya, ini nanti muncul ID jenis barang, gitu. Nah, nanti ini fungsinya dibuat foreign key untuk merelasikan antara barang sama jenis barang. Sebenarnya nambahin ID jenis barang sama ini foreign key jenis barang juga bisa dilakukan pertama kali ketika kalian create tabel. Tapi kan yang aku bilang tadi mungkin ada belum lengkap ataupun ya emang belum sempurna gitu database yang kalian buat. Jadi bisa ditambahin ketika kita udah buat tabelnya gitu. Nah, untuk nambahin foreign key di tabel barang sama caranya kita panggil alter tabel, terus habis itu tabel mana yang mau ditambahin, yaitu di tabel barang, kita terus add constraint, yang dimana foreign key tadi kan salah satu jenis constraint kan, jadi kita manggilnya pakai add constraint, foreign key jenis barang gitu. Terus kita panggil fungsi foreign key, apa yang mau ditambah dijadiin foreign key, yaitu ID jenis barang. Reference maksudnya apa? Merujuk ke ID merujuk ke tabel jenis barangnya gitu maksudnya. Jenis barang ID. Mungkin kalau misalkan aku jelasinnya kurang membuat kalian paham atau gimana, kalian bisa coba-coba sendiri sama dicermati satu-satu, ini fungsi ini namanya apa, ini fungsi ini gunanya apa gitu. Sambil dilihat dokumentasi ataupun PPT materi-materi yang ada di PPT-nya dosen gitu. Dari sini paham nggak ya? Halo? Kalau enggak nanti aku jelasin lagi. Kalian bingungnya dari mana? Kita tanyain aja, Rek. Ini soalnya berhubungan sama relationship foreign key ini. Kalau misalkan enggak, ya berarti aku anggap paham gitu. Izin tanya, Mbak. Iya. Paham. Yang UNIQ nomor seri sama FK jenis barang itu apa, Mbak? Maksudnya itu variabel biasa yang kita bikin atau gimana? Unique sama foreign key ya. Unique sama foreign key itu kan salah satu jenisnya di pada yang kita bahas tadi, yaitu constraint, di mana constraint itu kan batasan yang bisa dikasih di tabel ataupun di di atribut yang kita mau tambahin batasannya gitu. Jadi semisal kita mau nambahin batasan di nomor seri ya, nomor seri. Kenapa kita mau nambahin batasan di nomor seri? Karena kita maunya data yang kita punya itu nomor serinya satu format gitu, satu karakter. Jadi ini kan mintanya constraint-nya unik. Jadi berarti biar nomor serinya yang ada di tabel barang ini, nomor serinya nggak ada yang sama gitu. Ketika kamu udah masukin nomor seri segini, nah kamu mau masukin nomor seri yang sama gitu, itu nggak bisa karena kita udah set itu unik gitu. Jadi yang udah dimasukin nggak bisa dimasukin lagi gitu. Fungsinya sebenarnya itu, yaitu constraint untuk membatasi gitu. Biar karakter sama formatnya itu sesuai sama yang kamu mau datanya seperti apa. Nah, untuk foreign key sendiri itu dalam artian batasan yang digunain di relationship gitu kan, yang kalian buat logical modeling sama physical modeling ERD itu kan ada relationship. Nah, di database-nya, di sintaksnya juga harus disambungin gitu.
pakai fungsi foreign key. Tuh. Kalau dari sintaksnya ini ada yang dibingung nggak sih? Maaf, Mbak. Maksudnya itu bukan yang sintaknya unik sama foreign key ini, Mbak. Yang sebelumnya itu loh, Mbak. Unique nomor seri sama Heeh. FK underscore jenis barang itu maksudnya apa? Dibuat apa? Ini Iya. maksudnya. Bukan sebelumnya yang Yang sebelumnya. mana? Ini. Ya, Oh, ini sama ini. iya, Mbak. Oh, paham. Sorry. Add constraint unique nomor seri. Kalau pengertian secara lengkapnya sih aku juga nggak tahu ya, maksudnya nggak ngulik ininya karena aku tahu. Oh, biar biar nanti detail, nanti aku coba lihat di tutorial ya. Maksudnya kalau misalkan aku pakai bahasaku sendiri, takutnya kalian nggak paham gitu. Nanti aku share ke siapa tadi yang tanya? Saya, Mbak, Dimas Ilham. Mas Ilham. Iya, nanti tak buat PR ya. Nanti aku cari dulu referensinya biar kata-katanya bisa bagus. Terus ada lagi nggak? Enggak. Kalau misalkan enggak apa-apa, aku yang tanya sekarang biar nilai keaktifan kalian nambah. Gitu. Ini, ada yang bisa ini enggak? Kirim sintaks poin H yang ada di nomor 7. Silahkan. Kita coba bareng-bareng. ID jenis barang ini mungkin bisa disesuaikan sama ID yang udah dibuat tadi ya. Tadi kan kita mungkin bikinnya nggak sampai yang ID sampai 10. Mungkin bisa diubah sama kalian 1 ataupun 2 gitu udah yang kalian buat tadi. Sambil nunggu jawaban, mungkin ada yang tahu apa tentang foreign key gitu? Bisa silakan open mic, jelaskan tentang foreign key. Di manakah foreign key seharusnya ada? Ada yang mau nyoba enggak?
aku aja ya nyoba, apa aku harus nunggu? Gak apa-apa deh, aku tunggu. Diusahakan yang belum pernah jawab ya, kalau nggak usah takut salah, karena ini juga bisa nambah nilai keaktifan kalian. Oke, mungkin aku mau jelasin ulang berdasarkan modul ini. Di pertanyaan di yang A, jalankan skrip 6, kita udah jalanin ya. Ini fungsinya buat create tabel barang. Tuh. Terus yang skrip 7, fungsinya yaitu untuk menambahkan constraint baru di tabel barang, yaitu pada atribut nomor seri, kita menambahkan constraint unique, di mana ini berfungsi untuk memberi batasan kepada atribut nomor seri ini, biar data yang dimasukkan nanti harus unik gitu. Jadi membatasi agar data yang baru itu tidak sama dengan data yang sudah ada. Terus habis itu apa efek dari adanya constraint unique nomor seri ketika insert baru yang baru pada tabel barang? Sudah. Jalankan skrip 8. Skrip 8 ini alter tabel barang. Kita menambahkan kolom baru yaitu ID jenis barang yang kita akan gunakan sebagai foreign key nanti di dalam tabel barang. Terus habis itu skrip 9. Skrip 9 ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk menambahkan constraint baru di mana tabel ID jenis barang yang udah kita buat barusan itu sebagai foreign key atas relationship-nya jenis barang sama barang. Gitu. Kalau ada yang bingung kenapa foreign key-nya ada di tabel barang, karena jenis barang sama barang ini kan kalau kita lihat di PDM, jenis barang sama barang ini kan relationship-nya one to many, di mana nanti jenis barang itu maksudnya barang itu ketika mau masukkan barang kita harus juga memasukkan jenis barangnya. Jadi nanti kita memanggil data pada ID jenis barang yang ada di tabel jenis barang untuk dimasukkan di dalam tabel barang gitu. Gimana? Apa yang aku jelasin kurang jelas ya? Kalau misalkan kurang jelas, bisa ditanyain di sini ataupun nanti setelah praktikum kalian bisa tanya PC atau gimana. Yang penting kalian paham aja. Itu. Mungkin bisa nyoba yang tadi, Mbak. Soal tadi, Mbak. Yang mana? Yang nomor seri tadi, nomor berapa itu? Yang H. Ini kan nomor seri. Apa ya atributnya? Nomor seri sama deskripsi.
column ID jenis of relation barang doesn't exist. Sampai sambung. Apa belum tak run ya sing ini? Ya, belum. Sorry. Oh, oh. Nah, oke. Gitu. Kalian Mas Arvito kirim absen, Miss ya. Ini mungkin bisa dicoba nanti setelah kita praktikum. Buatlah tabel lab dengan kolom nama dan deskripsi. Primary key tabel lab menggunakan serial artificial UID. Spesifikasi nama kolom dan tipe data untuk tabel lab ditunjukkan pada physical data model. Kemudian tambahkan lab basis data dan lab pemrograman ke dalam lab yang telah Anda buat. Ini kan udah ditunjukkan tipe datanya sama constraint-nya apa di PDM yang udah dibuat sama dosen. Nanti mungkin bisa kalian coba-coba sendiri. Kalau ada kesulitan bisa PC Mas Arvito atau aku, silakan dengan senang hati kami menerima pertanyaan. Tapi semisal kita pun belum bisa menjawab pertanyaan dari kalian, juga kita mohon maaf karena kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kita sama-sama sharing gitu. Kalau kalian tahu apa ya kita kasih tahu ke kita. Bisa kalian koreksi kita kalau misalkan kita ngajarnya ada kekeliruan, kalian bisa bilang, Mas ini nggak gini, Mbak ini nggak gini, referensi yang saya dapat gini. Itu sangat boleh sekali, gitu. Jadi nggak usah takut. Oke, terus untuk tugasnya ini juga udah ada di modul implementasi ERD laboratorium secara lengkap. Jadi kalian buat ERD laboratorium itu apa? Bikin sintaksnya dari ERD laboratorium itu secara lengkap yang udah dibuat tadi di atas. Untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data ya. Tuh. Pada tabel persimpangan, detail peminjaman untuk primary key gunakan Baird relationship. Iya, mau ngasih info Rek. Untuk penentuan judul project maksimal minggu ini ya kalau bisa. Kalau bisa hari minggu besok atau sebelumnya TM. Terus untuk masing-masing grup yang belum masuk grup asistensi segera masuk ya Rek. Soalnya nanti ada pengumuman, takutnya nanti kalian ketinggalan atau apa. Yang belum masuk bisa langsung masuk ke grup asistensi masing-masing. Bisa dicek di link sudah dikirim sama ketua kelas kemarin ya. Masih cintanya, Mas. Yo, silakan. Kalau Gimana? Tadi siapa yang tanya? masalah itu, Mas, masalah asistensi, Mas. Itu kalau ngajuin tema itu harus persetujuan juga apa mungkin langsung disetujui atau gimana, Mas? Enaknya gimana, Mbak? Tanya dulu ya. Kemute, Mbak, kemute. Jadi kalian nanti kan nulis tema sama judulnya dulu di sheet. Nanti kita lihat apakah itu tuh cocok sama apa ya kesesuaian yang diminta sama dosen. Nah, kita ngefilternya itu bukan semena-mena kayak apa ya ini nggak pas sama dosen atau gimana bla 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 bla. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan juga dari kita. Apakah judulnya kalian itu skalanya terlalu besar ataupun nanti skalanya terlalu kecil gitu-gitu nanti kita pertimbangkan. Kalau misalkan nanti ada catatan dari kami, pasti kita kasih di sampingnya judul kalian gitu biasanya. Di sheet-nya lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah nulis tema sama judulnya,
sering-sering cek spreadsheet gitu. Biasanya kita juga sering ngecek spreadsheet buat lihat judul-judulnya kalian. Kalau memang ada catatan dari kami, nanti kita tulis di samping gitu. Nanti kalian ngajuin judul lagi. Nah, ketika kalian mau ngajuin judul lagi, misalkan masih bingung, boleh nanti kalian minta asistensi ke kita gitu secara chat ataupun melalui Zoom ataupun Google Meet, itu terserah kalian gitu. Yang penting janjian dulu sama setiap asistennya. Jadi nggak usah takut buat asistensi gitu, karena itu bakal mempermudah kalian juga. Oh iya, terus kalau misalkan nanti mau asistensi, kalau bisa buat janjian dulu ya sama aku atau sama Mbak Siva. Siapa tahu kan kalau nanti tabrakan sama kegiatan lain gitu. Nanti bisa kita buatin kayak semacam jadwalnya gitu, biar urut atau biar enak ke kalian juga. Mas, izin tanya lagi, Mas. Itu asistensinya itu ke Mas Arvito sama Mbak Siva atau ke asistensi ke asdes yang udah ditentuin, Mas? Asdos yang udah ditentuin sebenarnya. Jadi apa yang kita sampaikan itu juga sama buat kalian ke asisten yang lain. Jadi kalau mau asistensi, ya kalian chat kakaknya, minta jadwal buat asistensi. Gitu. Nah, sebelum asistensi juga kalian harus punya bahan dulu. Kayak mau ditanyain itu apa, terus habis itu kalian dapatnya itu gimana, informasi yang kalian dapat itu gimana, ataupun progres apa yang sudah kalian lakuin, itu disiapin dulu. Jadi ketika kalian asistensi, si yang asistensinya sama kalian itu nggak bingung-bingungan gitu mau bahas apa. Tujuan dan goalnya asistensinya itu bisa tercapai. Mungkin kalau misalkan mau asistensi judul, aku punya ini nih Mbak, punya referensi judul ini, bla bla bla. Nah, dari setiap judul itu, kalian pertimbangannya itu apa, atributnya gimana, terus habis itu relationship-nya itu gimana, bla 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 gitu. Skalanya itu gimana. Tuh, nanti bisa sama-sama dipertimbangin dan dapat saran dari asistennya kalian masing-masing. Ada lagi? Mungkin udah cukup, Mbak. Udah lewat juga. Ya udah, kalau udah cukup nggak apa-apa, kita tutup aja. Terus jangan lupa kalau misalkan ada apa-apa, ada yang mau ditanyain, itu kalian tanyain, karena sistem basis data itu sebenarnya bukan mata kuliah yang sulit. Maksudnya sulit itu codingannya kan juga udah ada rumusnya sebenarnya. Udah ada di dokumentasi Postgre-nya, udah ada di PPT dosen. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen dan minat mempelajari basis data, pengen bisa, itu sebenarnya kuncinya ya cuman kalian kalian sering-sering aja nyoba gitu. Biar kalau misalkan ada studi kasus gimana-gimana, buat tugas akhirnya kalian, UASnya itu juga kalian udah terbiasa pakai codingan-codingan seperti ini. Gitu. Ya udah, Mas Arvito boleh ditutup. Oke, mungkin kalau nggak ada ditanyakan lagi, sampai sini dulu ya, Rek. Jangan lupa untuk absen sampai 8.40. Tapi kalau nanti ada kendala bisa PC aku aja, kita atur lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya, Rek. Praktikum hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan juga sudah aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.